selamat datang di podcast kolaborasi Hima Forsta Uner dan HMPS Ilmu Perpustakaan Informasi Undip. Podcast ini kita bawakan karena kalau semua bisa dijawab dengan AI, apakah masih ada ruangan untuk pustakawan? Nah, topik ini tuh berhubungan banget tentang AI, perpustakaan, dan profesi pustakawan di era digital. Apakah AI ini bisa jadi ancaman atau justru bisa berjalan beriringan untuk kebutuhan informasi mendatang? Topik ini juga kita bawakan bersama dua narasumber, Katika dan Kahikal. Silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Haikal, aku dari Ilmu Informasi dan Perpustakaan angkatan tahun 2023 dari Universitas Airlangga. Oke, hai semuanya, perkenalkan nama aku Tika Nadia. Aku mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Diponegoro angkatan 2022. Dan aku sendiri sebagai moderator Amanda angkatan 2024 dari Universitas Diponegoro. Topik ini tuh kita bawa karena relevansi dengan isu sosial yang dimana nih banyak banget termasuk kita mahasiswa yang terkadang lebih sering menggunakan AI daripada langsung datang ke perpustakaan ketika butuh informasi. Ini juga itu bisa memicu adanya kemalasan yang nantinya berakibat terlalu sering menggunakan AI. Nah, di sini kita bahas juga sebagai mencari jawaban apakah AI ini bisa membantu pustakawan dalam katalogisasi, pencarian informasi, atau mungkin yang lebih sering dibutuhin adalah sebagai pustakawan referensi. Nah, dari isu sosial tadi nih yang aku sebutin, aku mau tahu dari POV narasumber kita, kalian itu lebih sering pakai AI atau langsung datang ke perpustakaan sih? Boleh jawab dulu Kak Ikal? Oke. Kalau dari aku ya, itu biasanya karena sekarang lagi ngetren AI kayak Gemini, terus juga ChatGPT dan DeepSeek gitu. Jadi aku milih jalan yang lebih praktis dan lebih mudah untuk diakses terlebih dahulu. Jadi ya of course AI jawabannya. Jadi tapi itu bukan berarti aku tuh mengabaikan eksistensi daripada perpustakaan itu sendiri. Jadi biasanya aku cuma cari referensi apa yang aku butuhin. Setelah aku nemu nih apa yang aku butuhin, aku baru ke perpustakaan. Tapi kadang kalaupun aku lagi gabut atau lagi nggak ada informasi yang lagi aku butuhin atau segala macam, aku pergi ke perpus, ntar kayak cari-cari buku atau segala macam. Jadi misal nemu buku yang nggak sengaja nih kayak menarik nih, aku tetap pakai itu sebagai sumber informasi tapi dalam keadaan yang tidak mendesak dan tidak terlalu dibutuhkan, tapi aku pengen tahu aja gitu. Jadi kalau jawabannya lebih sering ke AI atau perpus, mungkin aku bakalan jawab AI kalau misal dalam keadaan mendesak seperti itu, atau untuk sebagai tools untuk kita tahu apa yang kita butuhin, kayak gitu sih kalau dari aku. Kayak pengantar ya? Iya, pengantar. Terus kalau Katika gimana nih? Oke, sebelumnya aku juga setuju banget sih sama Haikal terkait AI itu bisa jadi pengantar ya. Nah, kalau dari POV aku sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa perpustakaan informasi ini, mungkin nggak menutup kemungkinan juga kalau aku bakal sering buka AI daripada ke perpus sih. Cuman saat ini tuh di perpus bahkan udah menyediakan beberapa fitur AI di komputernya yang ada di perpustakaan. Nah, itu bisa kita pakai juga. Cuman kalau mungkin agak susah nih kalau harus datang ke perpustakaan. Jadi sebagai Gen Z yang mungkin kita maunya instan aja ya gitu. Jadi kayak ya pasti jelas buka AI sih deh untuk sebagai pengantar juga. Nah, nanti saat ini juga AI kan udah lebih canggih ya. Mereka udah bisa memberikan referensi, terus juga bisa memberikan informasi-informasi yang menyertakan sumbernya. Jadi kita bisa tuh telusuri lebih lanjut referensi apa yang mereka berikan, terus apakah ini benar valid, apakah bisa kita gunakan dengan baik, kayak gitu. Oke, berarti kalau dari POV mahasiswa jelas sebagai pemicu tetap ke AI. Tapi nih, kan kita sekarang kuliah di ilmu perpustakaan yang dimana secara garis kedepannya kita jadi pustakawan. Kalau menurut kalian nih, suatu saat jadi pustakawan, tentang hal ini tuh gimana? Yang ngebahas AI dulu atau ke perpustakaan dulu? Kalau dari aku dulu mungkin misal nanti kita ini kan di ilmu perpustakaan itu kan pasti kita dipersiapkan untuk jadi pustakawan gitu ya. Jadi agent of change di mana kita
mengikuti perubahan perkembangan teknologi, apalagi di perpustakaan. Nah, kalau misal nanti nih kita udah jadi pustakawan yang di lulusan ilmu perpustakaan yang menjadi pustakawan, tentunya kita pasti udah familiar banget sama teknologi-teknologi yang bakal ada di perpustakaan. Nah, mungkin kalau aku jadi pustakawan dan melihat mahasiswa yang saat ini lebih banyak memakai AI, juga nggak bisa disalahin sih, karena wajar banget kan. Sekarang teknologi itu udah berkembang banget, terus juga memudahkan banget ya AI itu. Jadi perpustakaan juga harus bisa menyeimbangkan bagaimana mereka itu berteman dengan AI, terus juga memanfaatkan AI sebagai fitur-fitur yang ada di perpustakaan gitu. Oke, berarti nggak terlalu mempermasalahkan. Iya. Terus kalau Kak Haikal nih Kalau kayak dari gimana? aku sendiri jujur hadirnya AI itu cukup membantu. Entah itu dari pustakawan sendiri ataupun juga dari pemustaka, karena kalau misalnya kita bingung nih buat misalnya sekarang lah contohnya perpustakaan tuh kan nge-branding perpustakaan sendiri kan nggak cuma secara konvensional melalui Iya. poster atau segala macam. Benar-benar. Mereka juga pakai Canva gitu. Oh iya. Nah, yang dimana Canva ini adalah salah satu perkembangan daripada AI itu sendiri. Jadi menurut aku tidak masalah sama sekali apabila AI itu dimanfaatkan oleh semua kalangan, baik itu pemustaka, baik juga pustakawan. Dan menurut aku kalau misalnya POV dari calon pustakawan, mungkin kalau misalnya pemustaka lebih mengandalkan AI daripada perpustakaan, sebenarnya aku rasa tidak ada pilihan yang salah, karena itu emang hak mereka. Tapi itu bisa jadi lebih baik apabila AI dan perpustakaan itu sendiri bisa berkolaborasi dengan baik. Jadi jangan dijadikan AI dan perpustakaan itu adalah dua dimensi yang saling bertempuran, tapi dijadikan apa ya, sarana kolaborasi lah intinya. Jadi kayak seperti dulu perpustakaan itu nggak ada namanya koleksi digital segala macam, sekarang udah ada koleksi digital. Dulu katalogisasi itu cuman ada di katalog yang berbentuk Iya. kotak kemudian disimpan di box atau lemari atau segala macam. Sekarang juga bentuknya digital. Jadi istilahnya perpustakaan itu sendiri semakin lama itu semakin bertransformasi, entah itu dari segi koleksi, kemudian teknologi, dan juga dari cara kerjanya gitu. Jadi dulu kan kita ngurus katalogisasi secara manual atau segala macam. Nah, sekarang kan pustakawan harus dituntut paham dengan katalogisasi digital, yang dimana mau nggak mau kita ujung-ujungnya nyemplung ke teknologi gitu. Iya. Nah, apalagi sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi menurut aku keilmuan itu terus berkembang dan kurikulum itu terus diperbarui. Jadi kita tuh nggak akan belajar di satu garis yang itu aja. Tapi keilmuan itu berkembang, dan apa yang kita pelajari juga itu semakin hari itu akan semakin bertransformasi seperti itu kalau dari aku sih. Jadi hadirnya AI dan perpustakaan ini bukan menjadi dua ladang yang berbeda yang sehingga bisa dipisahkan. Kalau bisa berkolaborasi, kenapa tidak? Dan kenapa aku bilang gini, karena banyak orang yang mengira bahwasannya hadirnya AI itu orang tuh mengabaikan eksistensi perpustakaan itu sendiri. Jadi jangan sampailah kita menganggap bahwasannya semuanya udah ada di AI ini, kita udah nggak butuh perpustakaan. Perpustakaan itu tetap ada, dan perpustakaan semakin hari itu semakin bertransformasi seiring berkembangnya teknologi. Apabila AI bisa diterapkan perpustakaan ataupun sebaliknya, kenapa enggak gitu. Oke. Dari jawaban Kak Haikal nih, kan tadi udah menyenggol tentang kolaborasi. Menurut kalian untuk apa kuliah ilmu perpustakaan? Bisa jawab dari Kak Haikal lagi mungkin? Oke, untuk apa kuliah ilmu perpustakaan? Menurut aku ini sangat amat penting, karena dulu waktu aku, motivasiku sendiri ya, dulu masuk ilmu perpustakaan adalah ketika aku SD, ketika aku SMP, ketika aku SMA, banyak sekali perpustakaan itu yang kurang dihinggapi atau dikunjungi sama masyarakat. Dan juga aku rasa kompetensi untuk orang yang bekerja di dalamnya, internalnya atau segala macam, itu tidak begitu mengetahui apa sih perpustakaan itu dan bagaimana cara mengelola perpustakaan dengan baik. Dan aku rasa dengan aku masuk ke ilmu perpustakaan ini sendiri, aku nanti bisa cukup membantu teman-teman ataupun masyarakat di luar sana, entah itu secara langsung maupun tidak langsung gitu. Jadi menurut aku kuliah ilmu perpustakaan itu penting banget, karena
seperti yang kita ketahui bahwasanya perpustakaan adalah pondasi penting untuk pendidikan, literasi, atau segala macamnya, yang dimana pendidikan sendiri itu gak bisa kita lepaskan dari perpustakaan gitu. Jadi eksistensi perpustakaan yang semakin hari semakin berkembang itu sangat amat dibutuhkan kehadirannya di dunia pendidikan. Dan aku rasa pendidikan adalah pilar penting di dalam satu negara, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita masih dalam tahap negara berkembang gitu. Untuk memajukan sumber daya manusia, kita bisa melalui pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang punya perpustakaan atau sumber informasi yang baik juga. Jadi ya, kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan harusnya bangga bahwasanya kita nantinya bisa berkontribusi baik, entah itu dalam lingkup perpustakaan, pendidikan atau segala macamnya. Jadi kita nggak cuma nata buku atau segala macam, tapi kita juga bisa memanfaatkan apa yang kita punya, privilege kita sebagai mahasiswa yang punya banyak ilmu terkait bagaimana perpustakaan itu berjalan, bagaimana pengelolaan perpustakaan itu sendiri. Jadi misalnya kita memberikan bimbingan atau kelas pendek lah istilahnya kepada pustakaan-pustakaan daerah yang mungkin istilahnya kurang paham akan teknologi, tapi kita sebagai mahasiswa yang dimana didorong dengan adanya keilmuan yang semakin berkembang, keilmuan yang semakin maju, keilmuan yang semakin bertransformasi, kita bisa memberikan itu kepada lingkungan kita maupun masyarakat. Nah, adanya fenomena ketergantungan ini menurut kalian itu kapan sih kita bisa tanya AI dan kapan kita harus ke pustakawan atau manusia? Boleh dari Katika dulu atau Katika dulu deh? Katika dulu deh. Oke, kalau dari aku ketergantungan informasi digital ya. Jadi kapan sih kita harus nanya ke AI atau kapan kita harus tanya ke pustakawan? Jadi AI itu kecerdasan buatan yang meniru manusia dan mereka memang dirancang untuk berekspresi. Ya, berekspresi. Cuman mereka nggak memiliki emosional gitu ya, nggak punya bukan nggak punya perasaan sih. Cuman maksudnya mereka nggak bisa merasakan emosional manusia gitu. Jadi kalau kita misal butuh informasi yang sejelas-jelasnya apalagi untuk kepentingan pendidikan seperti penelitian ataupun tugas gitu ya, pasti kan kita butuh referensi yang mungkin validasinya itu dipastikan benar gitu. Jadi kita nggak perlu meragukan informasi gitu. Jadi misal kita cari ke AI nih, kita kasih tahu dulu tugas kita tuh tentang apa. Jadi informasi yang kita butuhkan itu seperti apa, misal kayak kita cari keyword kah atau cari langkah-langkah gimana referensi yang kita butuhkan itu seperti apa ya gitu. Nah, setelah itu mereka bakal jawab kan, pasti AI itu bakal jawab bagaimana langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan untuk mendapatkan informasi. Nah, setelah itu apabila kita membutuhkan rujukan yang lebih, itu bisa banget datang ke pustakawan referensi terutama, karena pustakawan referensi itu akan membantu kita untuk memvalidasi informasi mana yang benar. Bahkan saat ini pustakawan referensi itu kan juga bisa memandu kita untuk menggunakan AI yang baik dan benar gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan secara tepat. Jadi bagaimana baiknya kita lebih memilih AI dulu atau pustakawan dulu? Menurut aku sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Kalau dari aku sendiri sama kayak Nadia tadi yang disinggung bahwasanya sesuai kebutuhan ya. Jadi lebih ke menyesuaikan aja. Misalnya kita mau cari A nih di AI. Ya kita kan masih bingung ya spesifiknya itu apa yang mau kita cari. Nah, kita kan bisa tanya AI kayak misal kita butuh tentang katalogisasi lah istilahnya. Kan itu banyak sub bidang ya kalau misalnya di DC ya. Ada filsafat, ada segala macamnya. Nah, kita kan bisa kayak tanya dulu ke AI. Mana sih yang kita butuhin gitu. Nah, kalau misalnya udah ketemu kita datang ke perpustakaan, tanya ke pustakawannya untuk validasi. Kira-kira saya tuh beneran butuh nggak ya sama
ini yang disalahin sama AI, dan menurut aku validasi manusia itu bisa jauh lebih valid daripada AI, tapi tergantung konteks. Kalau misalnya konteksnya tentang perpustakaan, pastinya kita lebih percaya sama validasi dari perpustakaan itu sendiri, karena emang sesuai bidang, jadi ya sesuai keyakinan kita masing-masing dan sesuai kebutuhan kita masing-masing, dan juga standar kepercayaan yang tanamkan kita. Jadi menurut aku sesuai konteks dan sesuai kebutuhan aja sih. Soalnya kalau kita tanya ke AI juga biasanya universal dan nggak selalu benar. Jadi kayak perlu divalidasi ulang gitu. Kapannya berarti tergantung informasi apa yang kalian Kalau cari. misal tanya resep makanan, tanya ke AI itu cukup bisa validasi benar lah. Kalau misal masih bisa kita nalar sendiri segala macam. Karena tadi nyenggol kapan-kapannya nih, menurut kalian apakah ini AI itu bisa ganti profesi pustakawan nggak sih? Atau justru AI itu bisa memperkuat atau membantu tugas pustakawan ketika ada pemustaka atau emang pengelolaan di perpustakaan sendiri? Jadi pernah ada penelitian yang dimana penelitian ini sendiri mengungkapkan bahwasannya sebagian besar pustakawan itu sangat merasa terbantu dengan hadirnya AI, dan mereka udah ada di level inovator yang dimana mereka punya keberanian yang tinggi dan kepercayaan untuk memulai dari awal. Itu ada di materi yang lagi aku jalani sekarang, mata kuliah namanya Masyarakat Informasi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi mereka itu udah ada di tahap atau level inovator yang dimana udah berani mengadaptasi adanya teknologi itu sendiri. Nah, dari penelitian itu sendiri mengungkapkan bahwasannya AI itu cukup membantu kinerja yang mereka lakukan. Misalnya sebagai media promotor, kita pakai Canva, kita pakai PixArt atau segala macam, yang dimana sekarang kita nggak usah kayak bikin banner yang kita tulis tangan sendiri, kita cat biar berwarna atau segala macam, tapi sekarang udah ada Canva, PixArt atau segala macam. Nah, dan juga AI ini sendiri cukup membantu pustakawan itu sendiri untuk menerjemahkan dokumen. Jadi kalau misalnya ada dokumen bahasa Rusia, bahasa Jepang atau segala macam, kan kita nggak mungkin ya baca satu-satu biar tahu nih overview dari buku yang mau kita deskripsikan di katalog atau segala macamnya. Jadi dengan hadirnya AI ini sendiri cukup membantu. Jadi jangan dijadikan AI ini seolah-olah adalah musuh kita, tapi jadikan aja AI ini adalah teman kita gitu. Jadi lebih mempermudah pustakawan untuk melakukan pekerjaannya. Seperti itu sih kalau dari sudut pandangku dan berdasarkan penelitian yang udah aku baca. Jadi daripada dijadiin saingan bisa jalan bareng gitu kan? Iya, ibarat kenapa kita harus saingan kalau kita bisa jalannya bareng gitu. Oke. Bisa banget. Terus kalau dari Katika, AI itu dari gimana? pandangan pendapat aku ya, jadi apakah AI itu bisa menggeser pustakawan? Itu menurut aku nggak sepenuhnya menggeser, ataupun nggak sepenuhnya menghilangkan pustakawan bahkan, karena seperti yang dibilang Haikal tadi, AI itu bisa menjadi teman bagi pustakawan, dan pustakawan itu juga tentunya harus menyesuaikan diri, mengimbangi gitu ya tentang perkembangan AI sekarang, AI dan teknologi gitu. Nah, kalau kita ambil contoh di perpustakaan Undip ya, Universitas Diponegoro sendiri itu ada yang namanya klinik TA ataupun bahkan kelas literasi informasi, yang itu mereka pustakawan-pustakawan itu mengajarkan bagaimana kita dapat mengakses AI, bagaimana kita dapat menggunakan AI, memanfaatkan AI, dan juga materi-materi terkait informasi lainnya. Nah, itu membuktikan kalau AI ini justru bisa menjadi pendamping bagi pustakawan untuk memberikan atau mensosialisasikan terkait literasi informasi, terus juga literasi digital kepada mahasiswa dan sivitas akademika universitas yang lain. Jadi menurut aku AI dengan pustakawan itu bukan hal yang bersaingan juga sih, seperti tadi yang katanya Haikal, karena mereka juga satu kesatuan yang harus diimbangi dan beriringan juga gitu. Karena tadi beriringan pasti ada plus minus di antara keduanya. Ada nggak menurut kalian apa aja
AI yang di perpustakaan bisa lakuin tapi pustakawan nggak bisa ngelakuin? Mungkin kalau dari aku, misal kita sekarang ya, kalau di perpustakaan UNER sendiri, misal kita habis pinjam buku nih, atau habis ngembaliin buku, itu langsung ada chat yang masuk, ada history kayak apa ya istilahnya, Itu masuknya kemana? ke WhatsApp kita. Oh, langsung. Iya, jadi kayak misalnya dari riwayat kita misal habis pinjam buku A nih, dia langsung keluar. Nah, nanti tenggatnya tuh ada di situ juga. Nanti kalau waktu misalnya dia biasanya ngingetin H-1 atau hari H pengembalian, oh hari ini harus dikembaliin. Jadi ya itu di situ membantu bahwasannya hari ini tuh ngembaliin buku loh. Jadi aku rasa itu cukup membantu kehadirannya di kehidupan mahasiswa yang dimana kadang kayak udah burn out, lupa atau segala macam, jadi kayak nggak inget buku yang ini belum aku kembalikan. Jadi kayak AI di situ tuh berfungsi untuk ngingetin kita lah istilahnya, kayak ini harus dikembaliin sekarang. Nah jadi kalaupun telat dia juga ngerimain kita gitu. Kalau udah dikembalikan dia juga ngerimain kita kalau bahwasannya ngevalidasi lah istilahnya kalau buku yang kita pinjam tuh udah dikembaliin gitu. Jadi kan notifikasi nih kalau semisal dari mahasiswa ada telat ngembaliin itu dikasih notif lagi atau enggak? Iya, dikasih. Jadi kayak misal telat kayak misal 1 hari kita nggak ngerespon atau kita belum ngembaliin, besoknya dikasih notif lagi udah telat 2 hari gitu, kayak gitu. Jadi kayak, tapi ini bukan berarti pustakawan tidak bisa melakukan ya, tapi lebih ke mengefisiensi waktu. Kalau misalnya yang pinjem nih 1 hari 100 orang, kan pustakawan kayak nggak mungkin dong humasnya ngechatin 100 orang 1 hari, ngingetin satu, bukan berarti pustakawannya nggak bisa ngelakuin. Tapi dengan adanya ini sangat amat membantu untuk kinerja dari pustakawan sendiri untuk mengingatkan bahwasannya buku yang dipinjam itu belum dikembalikan ataupun nanti juga hilang atau segala macam. Dia bisa ngasih tahu, oh buku yang hilang itu udah dibalikin gitu. Jadi waktu itu aku punya pengalaman, aku ngilangin buku dan akhirnya aku udah balikin, aku udah ganti gitu pakai buku baru, udah ada notifnya gitu. Oh langsung berarti pakai. Iya. Jadi itu kayak langsung ada kodenya juga. Mungkin itu sambung dengan database atau sistem katalognya yang ada di perpusti. Tuh susah. Tapi itu berarti bukan berarti ini sih ya, pustakawan nggak bisa, cuma mengefisiensi aja dan sangat amat membantu. Dan kalau misalkan dulu kan kayak manual gitu, jadi kayak dikasih struk atau segala macam atau ditaruh di belakang. Iya, jadi sekarang udah berbentuk digital gitu. Terus kalau dari Katika nih gimana? Yang apa yang bisa dilakukan AI di perpustakaan tapi nggak bisa dilakukan oleh pustakawan? Kalau dari aku sih, apa yang bisa dilakukan AI tapi nggak bisa di pustakawan agak ini ya, mungkin nggak banyak yang AI bisa lakuin tapi pustakawan nggak bisa, karena AI itu kan meniru kecerdasan manusia ya, jadi sudah tentu pasti pustakawan bisa ini ngelakuin, karena AI itu dibuat atau dimanfaatkan untuk membantu manusia. Jadi menurut aku nggak banyak hal yang bisa di AI itu lakuin, cuman pustakawan nggak bisa, karena ya pustakawan pasti bisa, cuman untuk mengefisienkan itu salah satunya tadi yang diberikan oleh Haikal, bagaimana AI itu bisa mengefisiensikan waktu, transaksi, tenaga, sirkulasi gitu, waktu pustakawan untuk menghubungi satu-satu pemustakanya yang pinjam buku gitu kan, mungkin agak sulit ya, jadi AI itu bisa membantu gitu aja. Jujur aku miss, soalnya di Undip nggak tahu ini boleh disinggung atau nggak, tapi di Undip belum sejauh itu ya. Kalau ada remind ya ketika kita minjem buku, Mungkin bisa jadi inspirasi juga sih. catat. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Jika AI ini udah bisa ngelakuin yang pustakawan, sebenarnya nggak ngelakuin atau menggantikan tugas pustakawan tadi, cuman kan emang ada suatu hal yang sebaiknya AI lakuin. Jika AI itu udah ngelakuin, terus pustakawan ini kenapa masih menjadi pekerjaan yang dibutuhkan hingga saat ini? Menurut aku sendiri, Boleh. itu kenapa pustakaan itu masih jadi pekerjaan yang related, yang berkolaborasi dengan AI, karena dasarnya AI itu hadir sebagai tools. Jadi sebagai
pembantu manusia untuk melakukan pekerjaan. Jadi basically ya AI itu driven by human, jadi disetir oleh manusia. Kalau misalnya kita lepas AI yang kerja, kan kita nggak tahu nih apa yang sebenarnya harusnya AI lakukan tapi AI nggak lakukan, atau apa yang harusnya AI nggak lakukan tapi AI lakukan. Jadi pada dasarnya sumber daya manusia dan sumber daya sarana itu harus jalannya tuh seimbang. Nah, sumber daya sarana ini sendiri ya AI itu sendiri. Nah, sumber daya manusia ya pustakawan itu sendiri. Jadi mereka bukan dua entitas yang saling tindih lah istilahnya. Jadi ya seperti yang aku singgung sebelumnya, bahwasannya AI sama pustakawan itu harus saling berkolaborasi. Jadi istilahnya kita dari era yang sekarang yang semakin canggih, jadi kayak industri itu juga semakin bertransformasi. Jadi dengan adanya AI ini, kenapa kita nggak manfaatkan kehadirannya gitu. Oke. Terus menurut Kak Tika yang udah sejauh ini juga ada belajar tentang teknologi? Aku juga setuju dengan statement Haikal yang pokoknya AI itu jangan sampai menggeser pustakawan, karena dia itu justru menjadi teman gitu, jadi tools, menjadi alat untuk membantu pustakawan. Nah, kalau misal pustakawan ini nggak lagi dibutuhkan, kenapa masih ada mahasiswa ilmu perpustakaan gitu loh? Karena kita ada mahasiswa ilmu perpustakaan itu ada karena untuk mempersiapkan generasi-generasi pustakawan yang berikutnya gitu kan, yang akan mendatang. Kita ini juga berperan untuk menghimpun inovasi, menghimpun ide-ide, menghimpun perkembangan perpustakaan yang akan datang ke depannya. Jadi apakah pustakawan ini masih dibutuhkan? Ya masih dibutuhkan banget, karena tadi sebelumnya aku juga bilang, karena AI itu nggak bisa merasakan emosional manusia. Mereka hanya memberikan bantuan lah intinya, tapi mereka nggak bisa merasakan nih sebenarnya kita tuh butuh apa, sebenarnya kita tuh maunya apa gitu. Nah, itulah di situ pustakawan yang bisa membantu kita untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan rasa ingin tahu kita, ataupun bahkan informasi-informasi yang relevan gitu. Berarti kita sebagai mahasiswa Ilpus juga harus belajar tentang hal itu dong. Iya, kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan kayak harus kita kan juga udah melihat nih, udah banyak banget observasi-observasi yang kita lakuin di perpustakaan. Sebenarnya di perpustakaan ini tuh manajemennya gimana, jaringan kerjasamanya kayak gimana, terus juga mereka pengelolaan koleksinya kayak gimana. Nah, itu dari itu kan kita tahu sebenarnya perpustakaan-perpustakaan di sekitar kita ini membutuhkan apa, mereka yang kurang apa, bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi yang ada nantinya gitu, dengan peran-peran dari mahasiswa ilmu perpustakaan itu sendiri. Jadi kalau mahasiswa ilmu perpustakaan juga tentunya semakin hari pelajaran atau mata kuliah yang diampu juga semakin berkembang. Jadi nggak bakalan stuck di situ. Kalau misalkan kita sekarang compare nih mata kuliah yang di tahun alumni 90-an sama yang sekarang, itu pasti sangat amat jauh berbeda. Sekarang kita udah mulai nyinggung ke database yang basicnya emang digital, software atau segala macam. Kalau zaman dulu mungkin masih secara konvensional ya, berupa buku atau segala macam. Tapi sekarang kita udah mulai pakai database yang berbasis software, kayak misalnya di laptop. Dan kita juga belajar coding, yang dimana itu relevan sekali sama ilmu perpustakaan dan juga perkembangan teknologi yang ada, yang dimana ini adalah salah satu bentuk bahwasannya keilmuan yang ada di ilmu perpustakaan itu sendiri itu semakin hari itu semakin berkembang dan semakin bertransformasi gitu. Bahkan prodi kita aja yang nggak cuma ilmu perpustakaan, udah ada title informasi. Karena emang kita juga bisa mengarah ke informasi untuk itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari semua jawaban nih, apakah bisa ngebuat ruang lingkup pustakawan jadi kecil? Jadi kayak memperkecil lingkup pustakawan, Perannya gitu ya? Iya, perannya. Jadi kita udah banyak menyinggung sih juga tentang peran pustakawan di era gempuran AI ini. Mereka memanfaatkan AI itu untuk memberikan pelatihan, sosialisasi kepada mahasiswa ataupun sivitas akademika universitas, sambil mengadakan kelas kecil ataupun mengadakan infografis di sosial media ataupun di media massa lainnya gitu.
Terus kalau kayak gitu menurut Kak Haikal gimana? Ruang lingkup ya, menurut aku semakin hari semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang keilmuan dan juga hadirnya AI, menurut aku peran pustakawan di sini semakin kompleks dan semakin dituntut untuk paham teknologi yang dimana Betul, seperti betul. yang kita ketahui tadi aku sempat singgung di tahun 90-an, di tahun sekarang aja udah beda. Oke, Apalagi benar-benar. di tahun-tahun kayak akhir-akhir ini yang semakin gila tuh teknologi ya. Kayak sekarang Gemini bisa bikin orang yang kayak beneran spesifik banget, bahkan kita susah buat bedain mana AI, mana yang asli dan mana yang ori gitu. Jadi menurut aku peran pustakawan itu dituntut semakin tinggi, semakin berkembang juga. Sama halnya dengan yang dulu-dulu kita dituntut untuk menyimpan database pemustaka, database buku yang dulunya berbasis manual atau konvensional, kemudian beralih ke teknologi komputer yang dimana berketergantungan dengan software atau database yang disimpan secara digital. Nah, kita nggak tahu nih tahun depan atau tahun yang akan datang itu akan seperti apa lagi penyimpanan database. Entah itu bakalan disimpan di otak yang dimana Ada chip di remote sendiri. Kita kan nggak tahu ya, perkembangan teknologi kan kadang nggak bisa ditebak. Information overload. Ya, lama-lama AI itu semakin besar impactnya, semakin tinggi juga tuntutan atau ruang lingkup yang pustakawan tuh miliki. Jadi ya seperti yang kita udah singgung berkali-kali dari tadi, bahwasannya AI itu bukan musuh bagi kita, tapi AI adalah teman bagi kita yang dimana kita harus berkolaborasi dan jangan sampai AI ini totally replace atau total menggantikan total kinerja atau peran pustakawan yang ada gitu. Dan kalaupun kita juga berkaca dari perpustakaan-perpustakaan yang masih ada di desa atau segala macam, kadang kayak cuman bukunya ditata doang, nggak ada klasifikasi atau segala buku macam. gitu Iya. Nggak diurutin juga. Iya. Nah, kita ya di situ peran pustakawan di situ juga bisa dimainkan untuk memberikan sosialisasi atau memberikan masukan bagi pemerintah yang beneran harusnya mempertanggungjawabkan eksistensi perpustakaan yang ada di daerah tersebut. Jadi masih banyak banget daerah di Indonesia yang dimana perpustakaan itu belum berada di level standar yang harusnya perpustakaan itu berdiri gitu. Kayak misalnya koleksi atau segala macamnya. Jadi kayak cuman tumpukan buku yang kita nggak tahu itu buku apa dan nggak tahu itu sebenarnya bukunya tuh terklasifikasi berdasarkan apa di DCL, LCC atau segala macamnya gitu. Jadi menurut aku semakin hari peran pustakawan atau lingkup pustakawan itu harusnya semakin berkembang dan semakin tinggi. Entah itu dari lingkungan atau pemerataan keilmuan, kayak misalnya kita harus sosialisasi ke pedesaan atau segala macam, dan juga tuntutan pekerjaan yang semakin teknologi ini semakin tinggi itu sendiri, harusnya lingkup dari pekerjaan yang dimiliki pustakawan itu semakin tinggi juga. Ya kan, karena mau bagaimanapun perpustakaan butuh seorang pustakawan. So itu tadi last question dari aku kepada para narasumber, dan mumpung nih udah penghujung segmen, aku butuh closing statement dari Kak Tika dan Kak Haikal terkait apakah peran pustakawan ini masih sangat diperlukan di era digital yang semakin hari semakin terus berkembang. Dari Kak Tika dulu. Oke, dari aku dulu boleh menjawab inti pembicaraan kita ya. Masihkah ada ruang bagi pustakawan di era digital ini, di era perkembangan teknologi apalagi AI ini? Jadi menurut aku sangat masih ada, bahkan selalu ada ruang bagi pustakawan untuk mereka memanfaatkan teknologi dan menggunakannya untuk di manajemen perpustakaan gitu. Karena saat ini AI itu akan menjadi ancaman bagi mereka yang tidak melakukan sesuatu, yang tidak memanfaatkannya. Jadi AI itu justru bisa menjadi teman, menjadi pendamping, menjadi alat untuk membantu kita, bukan hanya pustakawan ya, karena semua bidang pasti akan, semua pekerjaan pasti akan memanfaatkan AI itu sendiri. Jadi bagaimana AI bisa membantu menjadi teman kita itu harus dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana kita mengadaptasinya gitu.
Oke, selanjutnya kita dengar closing statement dari Kak Haikal. Gimana Kak Haikal? Menurut aku sendiri, pustakawan ataupun mahasiswa ilmu perpustakaan itu sendiri eksistensinya itu akan sangat amat dibutuhkan semakin berjalannya waktu. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya banyak sekali perpustakaan yang belum terintegrasi dengan baik di pelosok-pelosok Indonesia, terutama di daerah-daerah kayak misalnya di 3T atau segala macam. Jangankan di 3T, kalaupun kita lihat di kota-kota atau di kabupaten yang masih ada di Pulau Jawa, itu sebenarnya tuh masih banyak banget. Dan justru eksistensi kita itu harus memberikan aspirasi, dan dimana kita bisa punya privilege juga sebagai mahasiswa yang belajar tentang bagaimana perpustakaan itu berjalan dengan baik dan bagaimana perpustakaan itu terstandar dan terstruktur yang sudah seharusnya perpustakaan itu miliki gitu. Jadi kita udah tahu nih standarnya tuh gimana. Oke. Nah, justru sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan sendiri harusnya kita paham dan kita bisa mengamalkan apa yang udah kita miliki nih. Misalnya kita pergi ke daerah, kita memberikan sosialisasi seperti yang tadi udah aku kasih gitu. Jadi eksistensi pustakawan dan mahasiswa ilmu perpustakaan itu juga harusnya semakin dikembangkan. Nah, dengan adanya teknologi AI ini sendiri, peran pustakawan atau mahasiswa ilmu perpustakaan itu sendiri semakin dituntut untuk tahu dan juga semakin dituntut untuk mengikuti perkembangan dari teknologi ini sendiri. Jadi AI itu sendiri menurut aku bisa punya dua sisi buruk dan sisi baik. Sisi buruknya ketika kita nggak mau belajar AI. Nah, sisi baiknya adalah ketika kita mau belajar dan kita mau berkembang dengan AI itu sendiri dan kita bisa memanfaatkan AI itu sendiri dengan baik. Kayak misalnya berkolaborasi atau segala macam, seperti pengadaan fasilitas atau segala macam. Jadi sisi buruknya adalah ketika kita nggak mau belajar tentang AI, itu bisa menjadi momok bagi kita sendiri. Ah, gimana nih? Aku bisa diganti dengan AI nih atau segala macamnya. Itu bisa jadi momok bagi kita yang nggak mau belajar. Nah, kalau kita mau belajar tentang AI, kita pastinya udah paham algoritma dan apa yang harus kita pelajarin dan apa yang akan kita rencanakan setelah kita belajar AI itu sendiri. Jadi AI ini sendiri punya dua sisi, yang mana sisi baik dan sisi buruk. Nah, seperti yang aku mention tadi, bahwasannya keilmuan yang ada di ilmu perpustakaan itu sendiri semakin berkembang semakin hari gitu. Jadi kurikulum akan semakin berubah seiring berjalannya waktu. Jadi eksistensi ilmu perpustakaan di lingkup pendidikan dan juga di lingkup masyarakat itu masih sangat amat dibutuhkan. Apalagi perpustakaan adalah fondasi penting untuk memajukan pendidikan, yang dimana pendidikan adalah, menurut aku sendiri, pendidikan adalah hal yang krusial yang masih menjadi PR bagi kita, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan masih banyak yang kurang terstandar dengan baik. Dengan adanya perpustakaan ini, harusnya perpustakaan sendiri bisa menjadi rumah bagi mereka yang sedang berpendidikan dimanapun dan siapapun mereka. Jadi tidak memandang mereka dari suku mana, dari pulau mana. Jadi pendidikan dan perpustakaan ini harusnya sudah menjadi dua entitas yang saling keterikatan dan juga harus dikembangkan dan juga harus diprioritaskan. Jadi eksistensi perpustakaan dan mahasiswa ataupun juga pustakawan itu harusnya beriringan dan juga harus disorot lebih lagi, karena kita punya peran yang krusial dan juga kita juga pastinya punya visi atau goals yang sama untuk memberikan yang baik untuk negeri kita sendiri gitu. Jadi eksistensi kita di sini sangat amat penting dan aku rasa perlu diperhatikan, dan juga jangan menganggap bahwasannya mahasiswa ilmu perpustakaan cuman ngatur buku atau segala macam atau cuma jaga buku, tapi kita semakin hari nggak cuma ngurus buku aja, tapi kita juga harus berkolaborasi dengan AI, yang dimana ilmunya juga kita harus dituntut untuk lebih lagi gitu, lebih daripada mengatur buku, tapi kita punya peran yang sangat amat krusial di sini, apalagi terutama bagi pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Karena ya dengan adanya ilmu perpustakaan, berarti pustakawan juga butuh adanya seorang pustakawan. Akan selalu dibutuhkan. Dan harus selalu dibutuhkan. Betul, Karena betul. kalau misalnya perpustakaan nggak diisi dengan sumber daya yang berkompetensi, jadi perpustakaan itu sendiri bisa dapat takutnya dinilai kurang untuk menjadi perpustakaan yang sudah ada standarnya, perpustakaan yang baik seperti itu. Jadi memang sudah seharusnya perpustakaan itu diisi sama orang yang emang berkompetensi, dan seperti kita mahasiswa yang mau perpustakaan juga, jadi jangan malu ngerasa bahwasanya anak ilmu perpustakaan
ntar ujung-ujung kerja di perpus gitu. Jadi apa salahnya ketika kita kerja di perpustakaan? Justru kita harus bangga ketika kita bisa punya peran di perpustakaan dan kita punya peran di dunia pendidikan yang dimana itu jadi fondasi untuk kita semakin berkembang lagi, entah itu dari masyarakatnya dan juga sektor pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, so itu dia closing statement sekaligus penutup di segmen podcast kali ini. Semoga apa yang narasumber sampaikan bisa menjadi wawasan baru buat teman-teman yang memang penasaran dengan ilmu perpustakaan dan teman-teman yang nonton podcast ini. So dari aku, Amanda sebagai moderator dan narasumber, Katika dan Kaikal, kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.